Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya alim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan sehat rohani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniakan kepada kita kesehatan, baik itu jasmani maupun rohani kita. Karena apalah gunanya sehat jasmani namun rohaninya sakit? La yantafi bi ayatillahi wa bi hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak bisa mengambil faedah dan pelajaran serta manfaat dari apa yang disampaikan Allah dan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap sehat jasmani kita dan sehat rohani kita. Ucapan salat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan pula untuk kekasih kita, junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat kelak. Pagi ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang kaidah-kaidah tauhid, masih seputar kaidah tauhid al-uluhiyah. Berkata Syekh Khalid As-Suaidan pada kaidah yang ke-29 ini, la yujib al-khuludul abadi wa hubutul a'mali wal baghdha wal bara'ah al mutlaq illa al kufur wasyirkul akbar. Bahwa tidak wajib mengkafirkan secara mutlak, ya, dan tidak pula mengatakan kekal dalam neraka serta berguguran amal-amal serta pengampunan dan berlepas secara mutlak kecuali orang-orang kafir dan melakukan kesyirikan akbar. Jadi kaidah ini penting agar kita tidak salah di dalam memberikan penilaian. La yujib al-khuludul abadi wa hubutul a'mali wal baghdha wal bara' al-mutlaq illa al-kufur wal syirkul akbar. Jadi kita mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan kesyirikan besar dan melakukan kekufuranlah orang-orang yang kekal di dalam neraka dan berguguran amalnya serta berlepas diri darinya. Nah, ini tidaklah bisa diberikan sifat-sifat tadi kecuali kepada mereka orang-orang yang melakukan kekufuran atau kesyirikan besar. Berkata Syekh As-Suaidan, falaysa bainana wa baina man waqa'a fi hadha asy-syirk al-akbar aw al-kufr al-akbar la mutlaq al-mahabbah wa la mutlaq al-muwalah wa la mutlaq al-mawaddah. Wa wuqu'u fi hadha asy-syirk wal kufr al-akbarain yujib hubut al-a'mal kulliha wal khulud al-abadi al-mutlaq fi an-nar.
bahwa tidak ada antara kita dengan mereka yang melakukan kesyirikan besar dan kekufuran besar ini, bahwa cinta secara mutlak, kemudian al-muwalah secara mutlak, dan juga kasih sayang. Tidak. Kenapa? Karena mereka sudah berada pada satu keburukan, kezaliman, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Inilah tingkat dosa yang paling tertinggi. Maksiat itu ada dosa besar dan ada dosa kecil. Dosa besar itu yang pertama adalah kekufuran dan kesyirikan. Makanya pelakunya disebut kafir dan musyrik. Maka inilah orang-orang yang pertama al-khulud finnar, jika dia tidak bertaubat sebelum kematian kepada Allah. Yang kedua hubutul a'mal, dia bergugur amalan-amalan kebaikan yang telah ia lakukan. Nah, wa hadha asy-syirku alladhi ajma' al-ulama' ala annahu la yadkhul fi hiyazil maghfirah. Nah, kesyirikan yang inilah yang dimaksud bahwa pelaku-pelakunya tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang melakukan kesyirikan disebut musyrik, tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Orang yang kafir, kufur disebut kafir, maka dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala katakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah tidak mengampuni orang-orang yang melakukan kesyirikan kepadanya. Asyirkul akbar fi asahil qawlaini, yang dimaksud dosa yang tidak diampunkan itu dosa syirik besar. Dosa di mana dia tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan menduakan Allah Azza wa Jalla ibadah. Lalu di dalam ayat yang lain Allah katakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah, ya, menunjukkan tentang keteladanan yang ada pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Di sini Ibrahim alaihissalam menyebutkan tentang apa yang mereka lakukan, apa yang dilakukan oleh kaumnya. Dia berlepas diri, ya, berlepas diri dari apa yang mereka lakukan dan dari apa-apa yang mereka sembah. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada kaitan hubungan antara kita dengan pelaku kesyirikan dan pelaku kekufuran. Oleh itu ikhwafillah, di mana Allah Subhanahu wa taala banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang makna seperti ini. Jadi antaranya juga firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan engkau jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pelindung kalian, penolong kalian. Kenapa? Karena kekufuran dan kesyirikan mereka. Tak boleh kita menjadikan mereka aulia. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Ya, orang-orang mukmin tidak menjadikan orang kafir sebagai aulia, pelindung, penolong selain dari orang-orang beriman. Tak boleh memilih mereka meninggalkan orang beriman. Tak boleh. Orang beriman adalah hubungan keimanan kita diikat. Hubungan di dalam agama kita sangat mengikat. Maka orang beriman loyal kepada orang-orang beriman dan cinta kepada mereka dan kasih sayang kepada mereka. Adapun orang-orang kafir tidak, ya, karena kekufuran mereka, karena kesyirikan mereka, kita meninggalkannya. Nah, jadi kita orang beriman harus diketahui statusnya jelas, tidak abu-abu statusnya. Kepada orang beriman dia cinta, kepada orang beriman dia saling mensupport, saling tolong menolong, saling melindungi, memberikan bantuan. Maka Nabi SAW mengatakan, mathal mu'minin fi tawadhim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathal jasadil wahid. Mukmin di dalam kasih sayang, cinta dan kelembutan itu seperti
ibarat satu tubuh. Iza ishtaka minhu udhun, kalau satu anggota tubuhnya merasa sakit, maka yang lain juga merasakan sakit. Begitulah mukmin. Nah, terhadap orang-orang kafir kita tidak boleh memberikan loyalitas kita, dan tidak boleh kita berikan cinta kita, tidak boleh kita berikan kasih sayang kita. Maka sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tidak boleh kita mengatakan dengan secara mutlak bahwa kekal di dalam neraka, bergugur amal-amalnya, dan kita berlepas darinya kecuali kepada orang-orang kafir dan kecuali kepada orang-orang musyrik. Ya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Syirik besar Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya. Allah mengatakan tentang Nabi Isa alaihissalam, "Wa'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Di sini kita lihat bagaimana Nabi Isa memberikan nasihat dan pesan kepada kaumnya, "U'budullaha", dan sembahlah Allah, "Rabbi wa rabbakum", Rabb saya dan Rabb kalian. Isa mengajak untuk menyembah Allah, yang mana Allah ada Rabb bersama. Rabb saya dan Rabb kalian, kata Isa. "Innahu may yusyrik billah", siapa yang musyrikkan Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah, maka ancamannya haram baginya surga, wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka, wa ma lidh-dhalimin min ansar, mereka orang zalim tidak mendapatkan pertolongan. Orang-orang musyrik, orang melakukan kesyirikan tidak mendapatkan pertolongan. Maka ahibati fillah, apapun yang bisa mengantarkan seseorang kepada kesyirikan dan kepada kekufuran, maka mesti ditutup, mesti dijauhkan, mesti dihindari. Inilah kaidah yang ke-29, di mana tidak kita mengatakan secara mutlak ya bahwa orang-orang yang gugur amalnya dan orang-orang kekal dalam neraka dan kita berlepas darinya kecuali kepada orang-orang kafir dan kepada orang-orang musyrik. Ya. Bila mana dia melakukan kesyirikan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kematian, maka kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Maka inilah berbeda dengan dosa besar yang tidak sampai kepada kesyirikan. Dosa besar yang tidak sampai kepada kesyirikan. Kalau tadi ada dosa besar yang merupakan tingkatan paling tertinggi, al-kufru wasyirku. Ada dosa besar yang tidak sampai pada tingkat kesyirikan dan kekafiran, ya seperti mencuri, seperti berjudi, minum khamar, berzina wal'iyadzubillah dan lain sebagainya, dari dosa-dosa besar. Bila mana ini dikerjakan oleh seseorang, ya, maka pelakunya disebut dengan fasik, tidak disebut dengan musyrik, tapi pelakunya disebut dengan fasik atau naqisul iman. Maka di hari kiamat orang-orang yang seperti ini dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala atau disebut dengan tahta masyiatillah. Ya, orang-orang yang melakukan dosa besar di dunia, ya, maka itu atas kehendak Allah. Artinya jika Allah ingin ampuni, Allah ampuni. Jika Allah ingin azab, Allah azab, tahta masyiatillah. Ya, maka orang-orang yang melakukan dosa-dosa selain dosa kesyirikan dan kekufuran, ada harapan Allah mengampuni dosanya. Tak ada harapan dia akan masuk ke dalam surga. Itu sesuai dengan keinginan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan dulu dosa-dosanya, sehingga ketika Nabi SAW menyebutkan ahlul jannah sudah masuk surga, ahlun nar masuk neraka, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada malaikat-malaikatnya perintah. Maka lihatlah, kata Allah, siapa orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan walau sebesar dzarrah.
orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, maka ada syafaat. Apa kata Allah? Lihat di dalam hati orang-orang yang ada secerca iman, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk diangkat, dikeluarkan dari neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Inilah yang menjadi dalil bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar yang tidak sampai pada tingkat kesyirikan kepada Allah atau kekufuran, maka ada harapan dia akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi mereka para pelaku kesyirikan, pelaku kekufuran, maka amal mereka gugur, kemudian mereka masuk ke dalam neraka yang sebagai tempat mereka, dan haram baginya untuk masuk surga, serta mereka tidak mendapatkan pertolongan. Waliyadzubillah. Jelas sampai di sini ya kaidahnya, bahwa kita tidak mengatakan secara mutlak bahwa dia kekal dalam neraka kemudian amalnya berguguran dan kita berlepas darinya, kecuali kepada mereka yang melakukan kekufuran dan kesyirikan. Dan ini tingkat dosa yang paling besar. Seperti mana Fir'aun mengaku kalau dirinya sebagai Tuhan, ya, dan masih banyak yang lain yang mengaku bahwa dirinya dia memiliki hak untuk disembah dan lain sebagainya. Maka kesyirikan-kesyirikan, kekufuran-kekufuran mesti dibersihkan, dijauhkan, agar kita tidak terhalang untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada selain dosa-dosa kesyirikan dan kekufuran ini. Maka oleh karena itu, bentengi kita dan keluarga kita dari segala bentuk hal-hal yang bisa merusak, hal-hal yang bisa merobohkan benteng akidah kita dan keyakinan kita. Maka ikhwafillah rahimakumullah, segala hal yang bisa menjerumuskan kita dan keluarga kita, orang-orang kita cintai kepada kesyirikan, kepada kekufuran, maka mesti dijauhkan, mesti ditutup, mesti dijadikan sesuatu yang dibenci dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhkan larangan-larangannya, dan kita mampu untuk meninggalkan segala bentuk kesyirikan, baik itu kesyirikan yang bisa mengeluarkan dari agama ataupun kesyirikan yang tidak mengeluarkan dari, atau dosa-dosa yang tidak mengeluarkan dari agama ini. Semoga Allah SWT jaga agama kita, akidah kita, dan Allah berikan kepada kita kemudahan-kemudahan di dalam menjalankannya. Maka poin yang pertama, tidaklah gugur amal-amal seseorang dan tidaklah kekal di dalam neraka, dan tidak kita berlepas terkecuali kepada orang kafir dan ke orang musyrik. Yang kedua yang mesti kita pahami, bahwa dosa kesyirikan dosa yang paling besar, maka akibatnya haram baginya neraka, haram baginya surga, dan tempatnya adalah neraka. Yang ketiga, tidaklah kita memberikan loyalitas kita, cinta dan kasih sayang kita kepada mereka yang kafir dan kepada mereka yang musyrik. Yang keempat, bahwa setiap jalan yang menuju kepada kesyirikan dan kekufuran mesti dijauhkan, ditinggalkan, dan kita mesti mencari jalan-jalan yang bisa mendekatkan kepada Allah, jalan-jalan yang bisa menjadikan diri kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan kaidah ini bisa kita pahami dengan baik dan benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang selalu menjalankan perintah-perintahnya dengan penuh cinta dan harap, dan begitu juga kita bisa meninggalkan larangan-larangannya dengan penuh rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan kaidah berikutnya besok pada kaidah yang ke-30. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunannya, rahmat dan kasih sayangnya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara